Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di balik kabut kesalahan, tersembunyi sebuah cerita yang menggetarkan jiwa. Sebuah perjalanan hidup yang menggambarkan liku-liku kehidupan seorang wanita dari puncak dosa menuju puncak taubat. Kisah ini tidak hanya menghadirkan kegelapan dan keputusasaan, tetapi juga sinar harapan dan keajaiban yang muncul dari pertemuan dengan kebenaran. Saksikan bagaimana kecantikan luar dan kekayaan materi tidak mampu menutupi kekosongan batin, hingga sang wanita menemukan jalan pulang kepadanya melalui perjalanan yang penuh dengan ujian dan pengampunan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai akhir agar memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bayangkan sebuah dunia di mana kecantikan dan kekayaan bisa menjadi senjata yang mematikan. Di mana seorang wanita cantik dari golongan Bani Israel memanfaatkan pesonanya untuk menjebak hati para pria. Namun, di balik wajah cantiknya dan kehidupan mewahnya, tersembunyi sebuah kisah yang menggetarkan jiwa dan penuh dengan keajaiban spiritual. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dikenal sebagai pelacur dan ahli fitnah, yang setiap harinya duduk dengan anggunnya di pintu rumahnya untuk memikat pria, bisa berubah menjadi simbol ketakutan kepada Tuhan dan taubat yang tulus? Di suatu hari yang penuh takdir, seorang pria saleh dari Bani Israel tanpa sengaja melewati rumahnya dan terjerat dalam perangkap kecantikan wanita itu. Hati pria itu bergelut dengan nafsu dan iman, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Namun, apa yang terjadi di dalam rumah wanita itu? Bagaimana sebuah pertemuan singkat bisa mengubah hidup mereka berdua selamanya? Kisah ini bukan hanya tentang godaan dan nafsu, tetapi juga tentang kekuatan doa, ketulusan taubat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengubah jalan hidup seseorang melalui ujian yang paling berat sekalipun. Saat wanita itu mencari pria yang telah mengguncang hatinya, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pertemuan fisik. Dari pertemuan tersebut, lahir sebuah perubahan besar yang membawa berkah tak terduga. Diceritakan dari zaman sahabat Salman Al-Farisi bahwa pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita cantik di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Tak hanya cantik, tetapi wanita ini juga kaya raya dan ahli fitnah dengan kecantikan serta keanggunannya. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk telentang di atas ranjang tepat lurus pada pintu rumahnya, sehingga setiap pria yang melewati rumah itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Kemudian, wanita itu meminta kepada setiap pelanggan untuk memberikan uang sebesar 10 keping dinar atau lebih untuk bisa menggaulinya. Suatu hari, seorang pria yang merupakan abid atau orang yang ahli beribadah dari penduduk Bani Israel melewati rumah wanita itu. Tanpa sengaja, dia melihat rumah yang terbuka, dan di dalamnya duduk seorang wanita sangat cantik jelita. Hati pria itu pun hanyut oleh kecantikan wanita itu. Terasa ingin menggauli wanita itu. Hati pria tersebut pun dipenuhi oleh rasa dilema, sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan hasrat dan nafsu dalam dirinya. Namun, keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati untuk memenuhi hasratnya. Pria itu pun akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga mencapai beberapa keping dinar sesuai yang dibutuhkan. Pria itu mendatangi wanita tunasusila tersebut dan menyerahkan uangnya kepada perwakilan wanita itu. Pria itu pun diminta untuk memasuki sebuah ruang khusus yang telah disediakan. Di sana,
Wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Pria itu segera mendekatinya dan duduk di samping wanita cantik itu di atas ranjang. Tak lama kemudian wanita itu pun membeberkan badannya sambil telentang dan siap untuk dimangsa. Namun atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukan, hati pria itu pun membisikkan hal lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini di atas arasy, sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amalku. Hati pria itu menjadi semakin takut akan keesaan Allah. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pun mulai memucat. Wanita yang tengah bersiap itu melihat wajah pria di hadapannya menjadi ajab. Dia pun bertanya kepada pria itu, "Apa yang sedang terjadi padamu?" Pria yang ketakutan itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, maka izinkanlah aku untuk keluar." Wanita cantik itu pun berkata, "Sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan, maka kerjakan apa yang sekarang ada padamu." Pria itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung atas pujiannya. Sesungguhnya harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikmu secara halal." Kemudian, wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan ini atau zina sekalipun?" Pria itu pun menjawab, "Tidak." Wanita itu pun bertanya untuk terakhir kalinya, "Siapa namamu?" Pria itu pun memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Selama dia meninggalkan wanita itu, dia bergumam dengan sendirinya, "Celaka dan kerasukan," sembari meneteskan air mata. Rupanya, setelah kejadian itu, wanita cantik itu pun terketuk hatinya oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah pria itu. Perasaan takut kepada Tuhan pun semakin bermunculan dalam hatinya, sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, "Orang itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan kepada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku, maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya." Saat itu pula wanita itu pun semakin sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menutup pintu rumahnya dan mengenakan pakaian yang kusut dan lama sebagai bentuk kehinaan diri, serta mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah. Wanita itu pun mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, "Sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agama. Aku dan dia bisa menjadi penolong bagi diriku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkan dirinya dengan membawa beberapa bekal dan harta. Setelah perjalanan, sampailah dia pada perkampungan tempat tinggal pria itu, seperti yang telah dia tanyakan kepada pria itu tempo hari. Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal pria itu kepada para penduduk desa. Mereka pun mengantarkan wanita itu untuk menemui pria itu. Sesampainya wanita itu di depan rumah pria itu, penduduk desa memberitahu bahwa ada seorang wanita yang datang dari jauh mencarinya. Pria itu keluar dari dalam rumahnya untuk menemui seorang wanita yang mencarinya. Sedangkan wanita itu pun membuka cadar agar pria itu mengetahui dirinya. Namun, alangkah terkejutnya bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang pelacur. Waktu itu, pria itu mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu. Seketika itu pula, pria itu menjerit keras. Kemudian tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah. Pria itu pun meninggal dunia saat itu. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu pun masih terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh dengan tujuan baik demi menemui pria itu.
Namun saat itu pria itu meninggal dunia. Kemudian wanita itu pun bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Para penduduk desa pun menjawab kepada wanita cantik itu, dia memiliki seorang saudara yang saleh tapi sengsara dan tidak memiliki harta. Wanita itu dengan senang hati berkata, tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kita. Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria saleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan 7 putra, yang mana 7 putra mereka merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik, tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari kisah di atas adalah bahwa kekuatan taubat, keikhlasan hati, dan keteguhan dalam menghadapi godaan dapat mengubah nasib seseorang secara luar biasa. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang telah melakukan kesalahan besar, jika dia benar-benar bertaubat dengan tulus dan mengubah hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memberkati hidupnya. Ini adalah cerminan dari kasih sayang dan keadilan Allah yang tak terbatas, yang senantiasa membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dengan memahami dan mengambil hikmah dari kisah ini, semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi manfaat bagi sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.